Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fabrizio Ruliansyah dari SMPN 87 Jakarta asal kelas 93. Yang terhormat Ibu Wiji selaku guru pendidikan Pancasila. Oke teman-teman, untuk saat ini saya akan membahas mengenai kasus Pulau Rempang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita melanjut ke identifikasi masalah, pertama-tama yang perlu kita ketahui apa itu kasus Rempang. Jadi kasus Rempang adalah konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Terkait dengan rencana pengembangan proyek Rempang Eco City, proyek ini merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan permukiman yang terintegrasi. Setelah kita mengetahui apa itu kasus Rempang, kita melanjut ke identifikasi masalah beserta dasar hukumnya. Yang pertama adalah penggusuran dan relokasi masyarakat adat. Masalah utama adalah rencana relokasi ribuan warga dari 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat telah mendiami wilayah ini secara turun-menurun dan memiliki keterkaitan budaya serta sejarah yang kuat dengan tanah leluhur mereka. Mereka merasa tidak nyaman dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan dan menolak untuk dipindahkan. Dasar hukumnya adalah ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan. Identifikasi dan dasar hukum yang kedua adalah kurangnya transparansi dan komunikasi. Proses sosialisasi proyek Rempang Eco City dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat terdampak. Informasi mengenai detail proyek, dampak lingkungan, dan kompensasi yang ditawarkan tidak tersampaikan dengan jelas dan memadai kepada warga. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi. Dasar hukum ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur tentang hak atas tanah dan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah rakyat. Yang ketiga adalah potensi kehilangan mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat Rempang dan Galang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan pertanian tradisional. Relokasi dikhawatirkan akan menghilangkan sumber mata pencaharian mereka dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Dasar hukum ini termasuk ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini mengatur prosedur pengadaan tanah termasuk musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang adil. Namun, implementasinya seringkali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan definisi kepentingan umum dan penentuan ganti kerugian. Yang keempat yaitu dampak sosial dan budaya. Pemindahan paksa dapat merusak struktur sosial dan budaya masyarakat adat. Hilangnya kampung halaman berarti hilangnya identitas, tradisi, dan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dasar hukum ini melibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk hak masyarakat lokal dan tradisional. Yang kelima adalah potensi konflik agraria. Kasus ini memicu potensi konflik agraria yang lebih luas terkait dengan hak atas tanah dan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dasar hukum ini melibatkan peraturan daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam,
Perda terkait tata ruang wilayah dan hak-hak masyarakat adat juga relevan dalam kasus ini. Setelah kita membahas dan menelusuri identifikasi masalahnya, kita juga akan membahas beberapa solusi mengenai masalah-masalah kasus rempang. Solusi yang pertama adalah memulai dialog musyawarah yang inklusif. Pemerintah dan pihak terkait perlu membuka dialog yang jujur, transparan, dan inklusif dengan masyarakat terdampak. Aspirasi dan kekhawatiran masyarakat harus didengarkan dan dipertimbangkan secara serius. Yang kedua adalah peninjauan kembali rencana relokasi. Pemerintah perlu meninjau kembali urgensi dan alternatif dari relokasi seluruh masyarakat. Opsi pemukiman kembali di lokasi yang sama atau relokasi sebagian dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat perlu dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu penetapan status dan pengakuan hak masyarakat adat. Pemerintah perlu mempercepat proses penetapan status dan pengakuan hak masyarakat adat atau tanah dan wilayah adat mereka. Ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka dalam proses pembangunan. Yang keempat, adanya kompensasi yang adil dan layak. Jika relokasi tidak dapat dihindari, kompensasi yang diberikan harus adil, layak, dan mempertimbangkan kerugian material, imaterial, serta dampak sosial dan budaya yang dialami masyarakat. Yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas proyek. Informasi detail mengenai proyek Rempang Eco City termasuk studi kelayakan, rencana tata ruang, dan analisis dampak lingkungan harus dibuka kepada publik. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan akuntabel. Solusi yang terakhir adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di Pulau Rempang harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal dan tradisional. Dan setelah kita membahas satu persatu, mulai dari apa itu kasus rempang, identifikasi masalah, dasar hukum beserta solusinya, yang terakhir kita akan membahas action plan. Yang pertama yaitu ada pembentukan tim gabungan. Pemerintah membentuk tim gabungan yang melibatkan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi terbaik. Yang kedua adanya pendataan dan pemetaan partisipatif. Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah adat secara partisipatif bersama masyarakat untuk mengidentifikasi batas wilayah, aset, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Yaitu ada fasilitasi musyawarah yang bermakna. Memfasilitasi serangkaian musyawarah yang bermakna antara pemerintah, investor, dan masyarakat terdampak dengan agenda yang jelas dan terstruktur. Kemudian kajian dampak sosial dan budaya. Melakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial dan budaya dari proyek pembangunan terhadap masyarakat adat. Kemudian ada pengembangan skema kompensasi yang adil. Mengembangkan skema kompensasi yang tidak hanya bersifat material tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya masyarakat, melibatkan ahli independen dalam penilaian kompensasi. Kemudian ada penyusunan rencana relokasi yang partisipasif jika diperlukan. Jika relokasi tidak dapat dihindari, menyusun rencana relokasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemilihan lokasi, relokasi, desain rumah, dan fasilitas pendukung. Terus ada penguatan kapasitas masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan dan mencari alternatif mata pencaharian. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.